Anak laki-laki ini setiap hari bermain game sampai jam 3 pagi. Bukannya berhenti, anak itu malah melirik ibunya dengan kesal, lalu kembali tenggelam dalam permainan. Dia bahkan malas berbicara dengan ibunya. Saat itu, sang ibu belum menyadari bahwa Dingyi sebenarnya tidak kekurangan uang. Yang dia kekurangan adalah kehangatan sebuah keluarga. Seminggu sebelumnya, Dingyi yang biasanya tidak pernah ikut kegiatan sekolah, tiba-tiba ikut dalam sebuah pertunjukan seni. Dia bahkan membuat undangan khusus untuk ibunya, berharap sang ibu datang dan melihat penampilannya. Namun pada hari pertunjukan, kursi untuk Dingyi tetap kosong. Saat akhirnya dia teringat, pertunjukan sudah berlangsung lebih dari separuh. Ketika dia tiba, pertunjukannya sudah selesai. Sesampainya di rumah, dia mencoba meminta maaf kepada putranya. Namun Dingyi masih sangat marah. Di saat yang sama, telepon dari perusahaan kembali masuk. Hal itu justru semakin membuat Dingyi yakin bahwa ibunya hanya berpura-pura peduli. Ketika melihat teman-teman sekelasnya tertawa dan bercanda bersama, Dingyi hanya bisa duduk sendirian. Berkat game, Dingyi akhirnya menemukan teman, namun tanpa dia sadari, ibunya ternyata sudah mengetahui apa yang dia lakukan. "Kamu sebenarnya mau apa?" Teriakan sang ibu membuat teman-teman yang baru saja dikenalnya langsung pergi. Hanya ketika malam tiba dan suasana menjadi gelap, dia bisa melampiaskan semua emosinya lewat game. Namun akibatnya, dia sering mengantuk saat pelajaran. Pihak sekolah akhirnya mengetahui masalah tersebut dan segera memperingatkan ibunya. Dia malah memarahi putranya karena dianggap semakin tidak patuh. Bahkan dia berniat menghancurkan komputer Dingyi. Keputusan impulsif itu akhirnya membuat emosi Dingyi benar-benar meledak. "Aku akan menjelaskan kenapa aku bermain game. Karena di sini aku tidak punya satupun teman." "Kenapa?" "Orang tua lain takut anaknya merasa kesepian atau menderita. Tapi kamu tidak." Keesokan harinya, dia malah buru-buru membereskan barang-barangnya. Dia berniat mengirim Dingyi kembali ke negaranya. Namun ketika sang ibu baru membuka pintu, ternyata ayah Dingyi sudah berdiri di depan rumah. Seolah melihat penyelamat, sang ibu langsung memeluk suaminya. Anak itu benar-benar sudah tidak bisa kuatasi lagi. Malam harinya, Dingyi juga mencurahkan isi hatinya kepada sang ayah. "Aku cuma ingin ibu menghargai aku. Apakah sulit untuk menghargai aku? Kalau kamu merasa ibumu terlalu sibuk bekerja sampai kurang memberikan perhatian kepadamu, ayah bisa mengakui itu. Tapi kalau kamu mengatakan bahwa ibumu tidak mencintaimu dan tidak memikirkanmu, ayah tidak setuju." Setelah mendengar nasihat ayahnya dengan sabar, Dingyi akhirnya bersedia berdamai dengan ibunya. Keesokan harinya, sang ibu memasak banyak makanan untuk putranya. Dia bahkan dengan sengaja mengambilkan udang besar untuk Dingyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dingyi kembali merasakan kehangatan seorang ibu. Hari berikutnya, dia akhirnya berkata kepada ibunya, "Mulai sekarang aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Aku ingin kita memulai semuanya dari awal. Boleh?" Mendengar perkataan putranya, sang ibu langsung menangis bahagia. Dia berhasil mendapatkan nilai sempurna. Namun sang ibu justru mengira putranya sedang berbohong. Dia tidak percaya Dingyi bisa mendapatkan nilai setinggi itu dalam waktu yang begitu singkat. Pertengkaran ibu dan anak pun tampaknya akan kembali dimulai. "Kalau kamu tidak ingin membuat ayahmu kecewa, jangan diam-diam mengubah nilai ujianmu. Aku sudah bilang 100 kali. Aku juga tidak tahu kenapa nilainya bisa menjadi sempurna. Orang lain mungkin bisa memberiku racun, tetapi ibuku bahkan bisa menusukkan pisau ke arahku.